Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Pada video kali ini kita akan mendemonstrasikan praktikum yang mana judulnya yaitu viskositas sebagai fungsi suhu. Viskositas atau nama yang biasa kita temukan dalam sehari-hari yaitu viskositas atau bisa dikatakan dengan kekentalan. Kekentalan pasti identik dengan zat cair, walaupun sesungguhnya kekentalan itu dimiliki oleh fluida lainnya. Salah satu contohnya tadi zat cair, tentu fluida juga salah satu contohnya yaitu gas. Namun pada praktikum kali ini kita akan mempraktikkan bagaimana viskositas daripada zat cair. Viskositas itu adalah sifat kekentalan yang dimiliki oleh suatu zat. Dalam hal ini yaitu zat cair. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sifat dari viskositas dalam suatu cairan. Yang pertama itu adalah suhu, kemudian adalah jenis pelarutnya, jenis pelarutannya atau jenis cairannya, kemudian tekanan juga bisa mempengaruhi. Nah, dalam praktikum kali ini kita akan fokus terhadap faktor suhu yang mempengaruhi viskositas. Jadi, suhu ini akan mempengaruhi viskositas dalam suatu cairan karena semakin panas dan suatu cairan maka viskositasnya pun semakin kecil, artinya kekentalannya pun semakin kecil. Dan jika suhunya rendah maka viskositas pun semakin tinggi, artinya kekentalannya pun semakin tinggi. Pada praktikum kali ini yaitu tentang viskositas sebagai fungsi suhu, ada beberapa alat yang harus disiapkan, alat dan bahan yang harus disiapkan. Yang pertama itu adalah termostat, kemudian viskometer Oswald, kemudian untuk mengatur suhu agar tetap konstan yaitu termometer. Kemudian siapkan juga labu Erlenmeyer untuk menampung dari zat cair yang nanti akan kita analisis sifat viskositasnya, dan juga ada piktometer untuk mengetahui massa jenis dari suatu cairan, karena tentu viskositas itu sangat bergantung juga terhadap massa jenis dalam cairan tersebut. Kemudian untuk bahan-bahannya pada praktikum kali ini kita akan menganalisis yaitu aquades, kemudian toluen, klorofrom, dan etanol. Itulah alat dan bahan yang harus disiapkan. Kemudian untuk percobaannya, tentu pertama kita harus menggunakan APD lengkap agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, langkah pertama yaitu tadi kita menggunakan alat pelindung diri dengan lengkap. Kemudian kita hidupkan alat termostat untuk mengatur suhu cairan. Kemudian pada praktikum kali ini kita akan memvariasikan suhunya yaitu suhu 30 derajat. Variasi pertama itu adalah suhu 30 derajat. Kita tunggu sampai termostat ini suhunya sesuai yaitu 30 derajat Celcius. Kemudian sambil menunggu suhu konstan pada termostat, kita siapkan bahan-bahan. Di sini ada labu Erlenmeyer, yang mana labu Erlenmeyer ini sudah berisi beberapa larutan seperti aquades, klorofrom, etanol, dan toluen. Toluen sudah dimasukkan dan sudah disiapkan untuk masuk ke dalam alat termostat ini.
termostat apakah sudah sesuai dan konstan. Ya, kita lihat suhunya sudah sesuai 30 derajat Celcius. Setelah suhu termostat konstan, maka masukkan labu Erlenmeyer yang berisi beberapa pelarut tadi ke dalam termostat agar suhunya sesuai, yaitu 30 derajat Celcius. Diamkan labu Erlenmeyer di dalam termostat sampai suhu dari Erlenmeyer konstan 30 derajat Celcius. Setelah labu Erlenmeyer yang berisi pelarut tadi konstan suhunya 30 derajat Celcius, kemudian ambil salah satu, yaitu kita ambil terlebih dahulu, yaitu larutan Aquades, yang mana larutan Aquades ini akan dihitung massa jenisnya menggunakan piknometer. Catat massa piknometer kosong, kemudian keluarkan piknometer kosong. Piknometer berisi larutan tadi Aquades menggunakan racana. Catat massanya. Keluarkan botol timbang berisi pelarut. Pelarut yang ada di dalam piknometer ini bisa diketahui massa jenisnya dengan perhitungan. Kemudian pelarut ini dimasukkan ke dalam viskometer Ostwald untuk ditentukan sifat daripada viskositasnya. Masukkan pelarut yang telah ditimbang tadi ke dalam viskometer Ostwald, yaitu pertama dengan memasukkan ke dalam tabung yang besar, mulut tabung yang besar. Kemudian siapkan stopwatch untuk menghitung kecepatan alir dari batas atas ke batas bawah, yaitu dengan mencabut ball filler ini. Pastikan stopwatch dimulai ketika ball filler ini dicabut dari mulut viskometer Ostwald. Kemudian viskometer diberhentikan ketika larutan atau cairan sudah sampai di batas bawah. Mulai dihitung dan stop. Kemudian cek waktu stopwatch tadi yang sudah dihitung berapa sekon laju alir dari pelarut tadi atau cairan tadi, yang mana cairan tadi memiliki suhu 30 derajat Celcius. Kita sudah memiliki dua data dari pelarut Aquades ini, yaitu suhunya 30 derajat Celcius, kemudian massa diketahui, massa jenisnya diketahui, dan juga kecepatan alirnya dan waktu alirnya diketahui. Selanjutnya, lakukan hal yang sama dengan pelarut-pelarut lainnya, seperti ada klorokrom, toluen, dan etanol. Lakukan hal yang sama ketika suhunya sudah konstan 30, dimasukkan ke dalam piknometer untuk mengetahui massanya Setelah diketahui massanya serta massa jenisnya, nanti pelarut tersebut yang sudah diukur
dimasukkan ke dalam viskometer Oswald untuk mengetahui waktu alir si cairan dari batas atas ke batas bawah dengan viskometer Oswald. Intinya lakukan hal yang sama dari pelarut yang sudah disiapkan. Setelah rangkaian pengukuran viskositas di suhu 30 derajat Celcius selesai, lanjut ke variasi suhu yang lainnya, yaitu suhu 33 derajat Celcius, 36 derajat Celcius, dan 39 derajat Celcius dengan mengatur termostat ini menjadi 33. Kemudian seperti biasa, diamkan termostat ini dan masukkan beberapa sampel dari pelarut-pelarut yang ada untuk diketahui viskositasnya agar suhunya konstan 33 derajat Celcius. Setelah suhu konstan, maka dilakukan hal yang sama seperti sebelumnya, yaitu ditimbang masanya menggunakan piknometer untuk diketahui massa jenisnya, kemudian dimasukkan ke viskometer Oswald untuk diketahui waktu alir pada suhu tersebut. Dari praktikum kali ini kita memiliki data-data seperti suhu dari berbagai pelarut atau cairan, kemudian kita mengetahui massa jenis dari tiap-tiap cairan tersebut, dan kita mengetahui waktu tempuh cairan pada viskometer Oswald dari batas atas ke batas bawah. Dari praktikum yang telah dijelaskan, kita memiliki data. Nah, data tersebut kita bisa mengetahui nilai dari massa jenis tiap-tiap cairan yang ditimbang oleh piknometer. Kemudian dari massa jenis tersebut kita juga bisa mengetahui koefisien viskositas dari tiap-tiap larutan berdasarkan perhitungan-perhitungan yang nanti akan ditampilkan pada layar. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan praktikumnya bermanfaat dan bisa dipahami oleh rekan-rekan semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.